Sarapan pagi lagi nih guys. Ini hari Kamis. Besok udah mulai puasa. Berarti nanti sore kita lihat yang keterangan pemerintah ya, yang dari apa namanya tuh, yang pakai apa itu namanya, udah masuk Ramadan apa belum, nanti habis maghrib ya. Kalau udah masuk berarti besok puasa. Ini sarapan lagi yuk, kanjeng mami biasa. Sambelnya nggak kira-kira, nih si mami keren banget dikasihnya. Bukan si mami saya, penjualnya itu saya panggilnya mami juga, karena kita sama-sama seorang ibu, seorang mami. Everyday mantap, nggak bosen-bosen. Tadi kan ya saya mau beli bandeng, makanya nggak ada, ini pesanan semua, gede-gede banget, 1 kilo apa berapa kilo ya, 2 biji itu harganya 35.000, jadi 1 ekor segini, besar deh. 1 ekor 2 biji 35.000, berarti 1 ekor 17,5. Pada beli bandeng. Kalau daerah sini apa di daerah mana aja kan mau ada tamu nih. Tamu itu kan bulan suci Ramadan, jadi kita harus masak, harus siap-siap, harus beres-beres untuk besok. Berarti kita puasa begitu. Udah pada beli, tadi saya nggak kebagian. Si Pade Gatot Kaca tadi dikasih ayam sama papi buat munggahan, buat sahur. Kamu buat sahur apa guys? Besok, ntar malam. Daging, rendang. Mau sahur pakai apa aja, yang penting niatnya ya guys. Lillahi ta'ala. Mami nggak tahu nih bisa apa enggak puasa, aduh. Berarti nanti besok dia jualannya sore. Belinya sore. Makanan yang paling saya suka begini doang nih guys. Makanya ya Tuhan gak kasih saya tinggal di Eropa gitu, suruhnya tinggal di Indonesia begini, jadi makanannya begini. Coba kalau di Eropa saya makannya roti, saya nggak doyan. Coba kalau saya dikasih sama Tuhan saya jadi orang Cina, orang Jepang, orang Korea, saya disuruh makannya yang masih hidup-hidup, saya nggak doyan. Nanti sama ini sama cumi masih hidup saya gigit, aduh. Ya bersyukur ya, yang sering kancing mami bilang bersyukur dari situ. Iya betul. Tapi mah nggak mau, balik nggak mau, bosan. Jadi saya doang, emang nggak bosan-bosan makan ini. Tapi Beli udah saya beliin bubur nih. Bubur. Dan dia buat sarapan. Kemarin ya video saya ada yang subscribe, makasih ya.
Jang Nunung Nurayati, terima kasih subscribe-nya. You are my best friend. Tadi pas datang bakwannya masih panas. Ngurusin ini dulu, itu dulu, ngurusin ini dulu, jadinya agak dingin. Saya nggak suka yang dingin. Sama dengan lelaki, saya nggak suka lelaki yang dingin. Saya sukanya lelaki yang panas, yang menggulora, yang ada tujuannya. Ngomongin apa ya? Kalau makan nggak bikin video, malah nggak baca doa. Kalau makan ambil bikin video, baca doa mulu. Kelihatan banget ya. Hidup dengan kelihatan orang, dengan hidup yang hanya kelihatan sama Allah, berbeda. Itu harus saya perbaiki. Itu bener nggak sih cerita yang di Jepang ya? Kayak tsunami, yang rumah pada ke bawah-bawah, itu bener nggak sih? Bener nggak? Kan lagi di lockdown, orang lagi pada di rumah. Pas pada di rumah, ada tsunami, rumahnya mah pada ke bawah. Tapi pas di video saya nggak lihat ada orang, hanya rumah-rumah aja yang ke bawah air. Tuh kan, mau dibawa kemana? Punya uang, punya rumah, punya apa, akhirnya diambil sama Allah sama tsunami ya. Harus semangat ya teman-teman, walaupun gak punya, walaupun gak punya, tetap harus punya harga diri, harus berdiri, harus ikhlas, harus sabar. Semuanya dari Allah. Udah punya rumah bagus, mentereng, tanahnya luas, ke bawah tsunami ya. Makanya kita mengejar apa gitu ya, diambil sama Allah. Semuanya juga dikasih ujian, bersyukur ya, kita mah gak mengalami seperti itu. Diam di rumah bete tuh. Orang mah dikasih cobaannya ya, tsunami juga sama corona juga. Bagaimana ya? Makanya kan ya sering saya bilang, jangan mengharapkan orang lain. Itu pelajaran dari suami saya. Jangan ngandelin orang lain. Makanya apa? Masing-masing pada dikasih ujian. Kelihatannya aja orang enak ya. Tanah kosong nih, kita pakai nih buat bakar sampah nih, pakai nih buat parkiran, pakai nih comberan nih. Nggak boleh. Nggak ada orangnya, pakai tempat sendiri biar tidak jadi masalah, biar kamu tidak jadi omongan orang, sayang ya. Hargai apa yang sudah kamu miliki. Orang lain juga beli tanah itu buat dia pergunakan. Jangan suka mengambil keuntungan dari orang lain, sayang ya, tidak baik ya. Apa yang kamu punya segitu kamu pergunakan semuanya. Jangan nebeng-nebeng sama orang, jangan ngerepotin orang, jangan, sayang ya.
jangan jadi pelajaran. Tidak baik, tidak baik. Saya bicara begini juga ya, saya mengalaminya. Saya mengambil itu suami orang, tidak baik sekali. Dulunya saya pikir, waduh iya benar saya. Karena apa? Saya tetap jalan karena apa? Memang kan dari Allah juga kan katanya begini, kalau poligami ya boleh. Soalnya apa? Di agama boleh. Daripada selingkuh, mendingan menikah. Tanya Ustadz aja deh, Nabi kamu aja istrinya ada berapa? Nabi Muhammad 11. Kalau misalnya cuma 2 istrinya, boleh. Mau nggak mau kamu mendengarkan apa tidak, itu memang boleh. Bersyukurlah yang punya suaminya 1. Itulah takdir kan beda-beda ya. Nah dari situ saya belajar, oh iya, ambil hak orang itu nggak boleh. Demi Tuhan saya juga pengen menyesal. Kalau bisa waktu berputar, saya mendingan nyari yang single. Udah takdir, udah jodoh, bagaimana? Nah tapi berbeda dengan tanah. Kalau tanah ngambil hak orang, sama harus misi. Yang kedua, jadi bahan omongan orang. Yang ketiga, orang kan beli tanah juga ya, buat keperluannya dia. Ditempatin apa tidak, ada orangnya apa tidak. Jadi kayak semacam begini ya, ada orang nggak ada orang ya rem, stop. Jangan, itu punya orang gitu. Kita harus mengerem diri sendiri. Jangan selalu menghalalkan segala cara. Dalam mencari uang juga pun begitu. Ini bukannya saya menasehati ya, pengalaman. Saya juga tuh batas rumah, saya panggil tetangga saya yang sebelah, Kong, ini saya mau pagar, ini saya mau jagain batas-batas saya, panggil Kongnya. Ada yang ke bawah nggak Kong? Tenang Kong. Nih kalau ke bawah mumpung belum saya pagar, belum saya tembok. Oh iya udah, nah kan jadi enak. Jadi apa? Karena apa, di akhirat nanti 5 jengkal tanah saja kau ambil dari tetanggamu itu, kau waduh nggak tahu deh, semua amalanmu bisa hilang ya, begitu. Mami bagaimana koruptor? Aduh udah deh, sebenarnya saya nggak mau kamu ngomong begitu. Kamu mau jadi koruptor, mau jadi apa kek, mau jadi apa kek ya. Intinya itu saya mengajarkan ini dasar-dasarnya saja. Makanya orang hidup itu harus ada agamanya, harus mengaji. Mau agamamu apa aja juga kamu harus ada, harus ini ya, mendalami agama kamu. Soalnya kepercayaan masing-masing berbeda, terserah. Tapi kalau ajarannya baik, kenapa tidak? Semua kan datangnya juga dari Allah. Itu kan semua ketetapan Allah. Karena saya Islam, saya memilihnya mengambil jalur-jalur hukum Islam. Yang saya kasih tahu ini informasinya sedikit. Mungkin kalau lebih jelasnya lagi tanyain sama Pak Ustadz atau Bu Ustazah. Saya hanya ingin sharing, khususnya untuk anak saya nanti suatu hari nanti. Takutnya saya nggak ada umur, nanti dia mencari-cari saya. Untuk diajak bicara, misalnya dia sudah tidak ada orang yang bisa diajak bicara, jadinya dia mengklik YouTube saya itu. Jadi ya ingin saya nasihati buat anakku juga, nanti kalau sudah besar, tanah orang jangan kamu inginkan, jangan kamu ingin miliki, apalagi orang sampai sengketa tentang tanah. Kasih haknya, misalnya itu ahli waris ada sekian, berunding, konsultasi, komunikasi. Jangan sampai bersengketa, jangan sampai memanfaatkan. Misalnya tanah udah dijual lagi yang maunya, suratnya digandakan. Aduh udah deh, masing-masing harus punya dasar pengereman diri sendiri. Jangan
ya. Nggak, pertama juga nggak halal. Allah juga pertama, nanti kamu tidak dikabulkan doa-doa kamu. Jangan sayang ya, jangan ngiri barang orang. Ini saya bicara begini karena saya sudah pengalaman. Kalau saya belum pengalaman mungkin untuk bicara aja. Sebetulnya saya malu bicara begini, malu sekali. Tapi apa? Dari yang saya jalanin, biar ada hasil pengalaman. Seperti ini nih, saya udah masuk jurang, saya bilang jangan, di situ ada jurang. Maksud saya begitu. Kalau kalian mau membuli saya silahkan, nggak apa-apa. Saya terima. Saya mau dibully sampai akhir hayat saya terima. Memang saya sudah melakukan kesalahan. Tapi di balik kesalahan itu, karena Nabi juga sudah mencontohkan berpoligami, saya serahkan sama Allah saja. Nah, itu juga takdir Allah yang harus saya jalani. Dan mohon maaf ya, bukan saya aja yang jadi istri kedua ya, mohon maaf. Yang lain juga banyak ya. Saya hanya ingin sharing, berbagi. Karena apa? Kok istri-istri yang kedua, ketiga itu sepertinya tidak bebas berbicara, dan mereka juga tidak berani berbicara karena mereka sudah melakukan kesalahan. Kalau menurut saya, untuk hak berbicara bagi setiap orang itu boleh. Apalagi saya niatnya untuk anak saya nanti melihat saya, misalnya dia ingin mencari saya sudah meninggal, saya ingin memberikan pesan-pesan kepada dia, jangan sampai lupa mamahnya memesankan apa gitu ya. Saya mohon maaf juga ya buat Mama Yuyun. Saya nggak sampai sekarang saya tidak berani meminta maaf langsung kepadanya. Yaitu wanita paling baik, paling soleh, wanita yang paling saya hormati setelah mama saya, setelah mertua saya yang sudah meninggal, Ibu Siti Fatimah binti Hasan. Saya mengagumi orang-orang yang pikirannya jauh ke depan, bijaksana. Mama Yuyun saya sampai sekarang tidak berani meminta maaf karena saya sudah mengambil suaminya. Malu, saya juga malu sekali, malu atas tindakan saya. Saya malu, saya merasa sangat bersalah. Ini saya bilang dulu dari pertama video-video tentang siapa saya, kondisi saya apa. Saya ingin kalian menerima saya apa adanya. Kondisi saya seperti ini, daripada nanti ketahuan dari belakang saya tidak mengakui. Emang saya kondisinya seperti ini, mau diapain? Saya juga tidak meminta kalian untuk menyukai saya, tidak. Saya hanya ingin sharing. Terima kasih yang masih menonton saya, walaupun nggak ada gunanya juga sih. Ya, tapi bagaimana ya? Sejuta terima kasih. Saya doakan juga ya buat yang menonton, biar bahagia, biar selalu bisa berbicara, biar bisa juga mengungkapkan isi hatinya, biar bisa juga melanjutkan hidupnya, biar bisa terus semangat, biar sukses ya. Mohon maaf dari saya tidak bisa sesempurna kalian, saya tidak bisa sebaik kalian, saya juga tidak bisa selevel dengan kalian. Mohon maaf karena kondisi saya seperti ini. Itu aja. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ngambil mangga berbuah, alhamdulillah udah berbuah, dipetik. Ada yang jatuh, ada yang dipetik. Rezeki itu pagi-pagi dapat rezeki, alhamdulillah. Nungguin dari pemerintah belum datang-datang. Allah udah duluan ngasih mangga. Biasa. Semangat ya terus ya teman-teman. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan bosan-bosan like and subscribe ya.
Mami kalau mulu nih, mudah-mudahan ada teman yang bisa buat Mami bikin videonya lebih ceria lagi tentang diri Mami siapa yang sebenarnya. Ini terakhir kali Mami ungkapkan ya, dengan rasa malu sekali, tapi Mami berani ucapkan, Mami berani ungkapkan. Malu sebenarnya, tidak sesuci kalian hidup saya ya. Semangat, Mami juga ingin bangkit, ingin merdeka, ingin bangun dari keterpurukan. Mami ingin mengejar cita-cita, Mami juga ingin kaya. Padahal juga nanti di akhirat nanti ditanya ini dari mana duitnya, tapi tetap aja Mami pengen kaya, pengen nyobain namanya punya mobil ya. Belum pernah. Ini motor aja satu ya, saya dari 12 tahun ini motor cuma satu. Ada yang hilang, ada yang diambil sama debt collectornya, padahal saya udah bayar, cuman bayarnya itu sama dealernya tidak dikasih lagi tidak disetorin, jadi dibawa pulang duitnya. Saya ke rumahnya, bapak ibunya angkat tangan. Nah itu jadinya diambil. Pas ada lagi beli ya cash 15 juta dulu, kepergok sama yang punya utang, jadi diambil pulang tinggal bawa helm. Terus ada lagi sambil mobil motor kakak Randy yang warna putih, saya jual buat beli rumah ini nih. Nanti kakak Randy ya doain saya biar sukses, nanti saya ganti motornya sama mobil ya, insya Allah, amin. Terus yang ini setahun lagi baru lunas. Terus yang merah udah berkali-kali tapi belum pernah punya sendiri, udah lunas cekrek gitu. Ini masih utang juga 1 tahun, cuman satu saya punya motor. Itulah hidup teman. Ngomong-ngomong ini udah mau habis lagi nih ya. Jangan lupa sarapan, selamat beraktivitas kembali. Semoga rezekinya banyak. Nanti berarti malam ini kalau ada kata pemerintah iya puasa, berarti ntar malam kita taraweh di rumah masing-masing, kan ada corona ya. Tetap semangat masak buat sahur ya. Itu aja, saya doa terbaik buat kalian semua ya. Udah, assalamualaikum. Mohon maaf ya kalau saya salah-salah ya, maaf.